Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Di flight kali ini saya Jeffrey Santoso kembali muncak ke Gunung Merapi dari arah barat daya, tepatnya di hulu Sungai Kerasak. Penerbangan kali ini akan ditempuh dengan jarak kurang lebih sekitar 4 km dan dengan lama penerbangan dari titik take off sampai dengan puncaknya kurang lebih sekitar 5 menit. Ini adalah penerbangan kedua saya di trip kali ini, yang mana penerbangan pertama sudah saya publish sebelumnya. Rute penerbangan kali ini saya akan mengambil daerah yang sebelah kanan pada layar. Itu merupakan daerah yang terkena awan panas guguran pada hari Minggu 28 Januari 2024 dan semua tumbuhannya menguning. Sepertinya semua tumbuhannya mati karena terpanggang oleh awan panas guguran. Pada perjalanan kali ini saya ditemani oleh Om KBS Vlog, Om Heru, dan dipandu oleh Mas Dwi beserta timnya. Kami berangkat dari home base di Semarang sekitar jam 8 malam dan sampai di meeting point sekitar jam setengah 11 malam. Lalu kami lanjut ke spot yang sudah disediakan dengan mobil khusus yang mengangkut kami ke lokasi ini. Kita harus menggunakan mobil khusus karena jalan yang dilalui sungguh tidak bersahabat. Sepanjang perjalanan tidak ada jalan yang mulus. Jadi kalau tidak ada mereka, mungkin saya tidak akan bisa sampai ke lokasi ini. Di hari pertama kita berkemah di lokasi ini sambil semalaman mengambil foto guguran lava pijar yang tak terhitung jumlahnya. Dan seperti inilah hasil foto hunting kami di malam hari. Banyak yang bertanya kepada saya tentang spot di mana kami berkemah. Sekaligus saya jelaskan saja di sini. Ini adalah trip berbayar. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk melakukan trip ini, Mas Dwi dan timnya bersedia mengantarnya. Silahkan buka Instagram dari Mas Dwi dan kalian bisa langsung bertanya ke beliau. Nanti saya cantumkan link Instagramnya di deskripsi. Jadi setiap trip yang kami lakukan semuanya selalu ada effort yang harus kami keluarkan ya teman-teman, baik dari segi materi, waktu maupun tenaga. Selain biaya perjalanan dan makan, tak jarang kami mesti mengeluarkan biaya untuk trip. Contohnya trip seperti ini. Selain itu dari sisi tenaga, terkadang kami berangkat jam 2-3 pagi. Belum kalau ketika kami sampai di lokasi kondisi gunungnya tertutup awan. Kami mesti menunggu sampai berdoa komat kamit supaya gunungnya mau menampakkan dirinya. Tak jarang kita tunggu dari pagi sampai sore gunungnya terus bersembunyi di balik awan. Dan pada akhirnya pun kami pulang dengan tangan hampa. Jadi mohon dimaklumi kalau konten kami tidak bisa terlalu sering. Semua bergantung ke alam dan lembaran dolar yang kami punya. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Sejak 2021, disinilah letak aktivitas Merapi yang paling intens. Tiap hari kubah lava barat daya mengalami guguran lava pijar yang tak terhitung jumlahnya, baik dalam ukuran kecil, sedang maupun besar. Tak jarang juga momen pasir yang mengalir seperti yang ada di layar kita ini terjadi. Pasir di sini tak terhitung jumlahnya, setiap hari mengalir ke bawah.
Ketika musim kemarau kemarin, daerah yang berbatu putih ini rata dengan pasir. Namun sekarang sepertinya pasirnya turun karena terdorong air hujan. Sepertinya ada guguran yang cukup besar di bawah kubah lava barat daya. Saya akan mencoba mengejar guguran itu. Oke, kita lanjut naik ke puncak ya. Saya akan naik pelan-pelan sambil meneliti daerah ini, sambil berharap mendapatkan momen epik yang mungkin terjadi. Dan momen itu terjadi lagi teman-teman. Momen yang sangat langka, kita bisa melihat guguran yang masih merah menyala seperti tadi dari dekat. Seperti itulah awal mula erupsi terjadi. Guguran tersebut mengeluarkan panas yang sangat tinggi yang bisa membakar semua yang dilewati oleh awan panas tersebut. Penduduk lokal menyebutnya dengan nama wedus gembel. Apabila dalam intensitas besar, kemungkinan wedus gembel ini bisa mencapai beberapa ribu meter. Yang paling parah terjadi pada 2010. Wedus gembel mencapai daerah Cangkringan yang letaknya puluhan kilometer dari puncak. Baiklah teman-teman, saya rasa eksplorasi kali ini saya cukupkan. Saya akan berbalik dan kembali ke home point. Buat teman-teman yang pertama kali melihat channel ini, apabila kalian suka dengan konten-konten pegunungan, silahkan klik tombol subscribe. Saya banyak membuat konten menggunakan teknologi drone ke pegunungan-pegunungan, terutama gunung yang ada di daerah Jawa, khususnya lagi Merapi ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk penelitian dan pemantauan.
Buat teman-teman yang belum paham angka-angka yang ada di layar, coba saya jelaskan secara cepat ya. Dari sebelah kiri atas itu adalah kecepatan drone. Di bawahnya adalah jarak total penerbangan saya dari pertama. Lalu jarak aktual titik take off dengan drone sekarang. Di sebelah kanan atas ada total waktu dari pertama kali drone diterbangkan. Lalu di bawahnya voltase total baterai. Di bawahnya lagi ada voltase baterai per selnya. Dan yang terakhir adalah total ampere yang sudah dipakai dalam penerbangan kali ini. Untuk tulisan akro itu adalah mode penerbangan yang saya pakai. Sebelahnya adalah total voltase baterai. Lalu yang ada tulisan Mbps itu adalah kekuatan sinyal gambar atau VTX. Dan sebelah kanannya lagi itu adalah baterai Google yang saya pakai. Oke teman-teman, jarak sudah dekat, saya akan mempersiapkan landingnya. Ada baiknya jika kalian suka dengan konten ini, silahkan klik tombol like dan share, supaya channel ini terus berkembang. Apabila ada pertanyaan maupun komentar, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan akhir kata, saya Jeffrey Santoso pamit. Salam sejahtera untuk kita semua.